Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang konduktor, isolator, dan listrik statis dan dinamis. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 6, yaitu Karisma Yulia Hutasuhud, Alin Syakinanti, Maisarah, Siti Ramadhani Harahap, dan Tiana Nurjana Rifai. Pengertian konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat dengan mudah mengantarkan arus listrik, sehingga konduktor sering dikatakan penghantar arus listrik yang baik. Konduktor atau penghantar adalah zat atau bahan yang bersifat dapat menghantarkan energi, baik energi listrik maupun energi kalor, baik berupa zat, padat, cair, dan gas. Bahan-bahan yang bersifat konduktor ini biasanya digunakan untuk membuat alat-alat yang bersifat membutuhkan kecepatan transfer energi. Isolator atau bukan penghantar adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Isolator listrik adalah suatu benda yang merupakan bukan benda penghantar listrik yang berguna untuk menahan penghantar listrik. Isolator dapat berupa kayu, kertas, dan biasanya adalah benda-benda selain golongan logam. Isolator contohnya dapat dilihat pada setiap kabel, yaitu berupa karet yang digunakan untuk melapisi tembaga atau logam agar arus tetap mengalir pada tembaga. Dengan kata lain, berguna untuk melindungi kita dari sengatan listrik. Oleh sebab itu, isolator merupakan penghantar listrik yang paling buruk di antara konduktor maupun semikonduktor. Perbedaan konduktor dan isolator. Perbedaan konduktor dan isolator terletak pada energi gap atau EG. Energi gap atau EG menunjukkan selang energi antara pita konduksi minimum dan pita valensi maksimum. Antara pita konduksi minimum dan pita valensi maksimum pada isolator sangat besar. Pada keadaan ini, pita konduksi isolator kosong tidak terisi elektron, sehingga konduktivitasnya sangat rendah. Gambar konduktor menunjukkan struktur pita energi konduktor. Pita konduksi konduktor terisi sebagian oleh elektron. Jika ada benda listrik luar, maka elektron akan memperoleh tambahan energi untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, yang berakibat timbulnya arus listrik. Elektron yang berpindah ini disebut elektron bebas, sedangkan daerah yang ditinggalkan oleh elektron ini disebut dengan hole. Jenis bahan konduktor dan isolator. 1. Konduktor. Jenis-jenis bahan-bahan yang biasa digunakan sebagai konduktor antara lain logam biasa seperti tembaga, aluminium, besi, emas, perak, dan sebagainya. Logam campuran atau alloy, yaitu sebuah logam dari tembaga atau aluminium yang diberi campuran dalam jumlah tertentu dari logam jenis lain yang digunakan untuk menaikkan kekuatan mekanisnya. Logam paduan komposit, yaitu dua jenis logam atau lebih yang dipadukan dengan cara kompresi, peleburan atau smelting, atau pengelasan welding. 2. Isolator. 1. Bahan tambang seperti asbes, batu polam, mika, mikanit, mika folium, mika lek, batu tulis, dan polyptite. 2. Bahan berserat seperti benang, tekstil, kertas, perepam, kayu, fiber vulkanisir, kain, pernis, pita isolator. 3. Gelas dan keramik. 4. Plastik. 5. Karet bakelit, ebonit, dan sebagainya. 6. Bahan yang dipadatkan. Sifat-sifat bahan konduktor dan isolator. Konduktor. 1. Arus yang mengalir dalam suatu penghantar selalu mengalami hambatan dari penghantar itu sendiri. 2. Koefisien temperatur hambatan suatu bahan akan mengalami perubahan volume bila terjadi perubahan temperatur. Bahan akan memuai jika temperatur suhu naik dan akan menyusut jika temperatur suhu turun. 3. Daya hantar panas menunjukkan jumlah panas yang melalui lapisan bahan tiap satuan waktu. Diperhitungkan dalam satuan
kKl atau jam Celcius derajat. 4. Daya tegangan tarik. Sifat mekanis bahan sangat penting, terutama untuk hantaran di atas tanah. Oleh sebab itu, bahan yang dipakai untuk keperluan tersebut harus diketahui kekuatannya. 5. Timbulnya daya elektromotoris termo. Sifat ini sangat penting sekali terhadap dua titik kontak yang terbuat dari dua bahan logam yang berlainan jenis, karena dalam suatu rangkaian arus akan menimbulkan daya elektromotoris termo tersendiri bila terjadi perubahan temperatur suhu. Isolator. 1. Bersifat kelistrikan isolator. Bahan penyekat mempunyai tahanan listrik yang besar. 2. Sifat mekanis isolator. Mengingat luasnya pemakaian bahan menyekat, maka dipertimbangkan kekuatan struktur bahannya. 3. Sifat termis isolator. Bahan yang ditimbulkan dari dalam oleh arus listrik atau oleh arus gaya magnet berpengaruh terhadap kekuatan bahan penyekat. 4. Sifat kimia isolator. Panas yang tinggi diterima oleh bahan penyekat dapat mengakibatkan perubahan susunan bahan kimia. Aplikasi bahan konduktor dan isolator. Mengaplikasikan bahan konduktor dan isolator sebagai berikut. 1. Kawat listrik. 2. Kabel listrik. 3. Termos. 4. Setrika. 5. Kompor gas. 6. Solder. 7. Peralatan masak. 8. Jaket. Pengertian listrik statis dan dinamis. 1. Listrik statis. Listrik statis adalah gejala tentang interaksi muatan listrik yang tidak bergerak atau tidak bergerak secara permanen. 2. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat atau arus pada listrik dinamis dengan cara muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik adalah coulomb dan satuan waktu adalah detik. Contoh sehari-hari listrik statis dan dinamis. 1. Listrik statis. Sebuah balon yang digosok-gosokkan pada sehelai kain akan menempel pada badan kita. 2. Dua buah balon yang digosok-gosokkan pada kain yang sama akan menolak-nolak. Hal ini merupakan bukti fundamental bahwa muatan yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Pakaian yang saling menempel pada saat diambil dari pengiring, debu yang menempel pada layar TV atau komputer, kejutan kecil pada saat memegang-pegang gagang pintu dari logam merupakan contoh listrik statis. 2. Listrik dinamis. Mobil mainan dengan menggunakan batu baterai sebagai penggeraknya ketika muatan listrik yang terdapat pada batu baterai mengalir dalam rangkaian listriknya. Maka motor penggerak dari mobil tersebut yang telah dialiri oleh muatan listrik penggerak roda dan fungsi mobil mainan lainnya yang dapat bergerak seperti roda. Contoh lain dari listrik dinamis adalah penggunaan lampu senter, laptop, handphone, televisi, dan sebagainya. Perbedaan listrik statis dengan listrik dinamis. 1. Listrik statis tidak mengalir serta perpindahan arusnya terbatas, sedangkan listrik dinamis merupakan muatan listrik yang mengalir. 2. Listrik statis terjadi karena gesekan atau gosokan dua material atau benda, sedangkan listrik dinamis terjadi karena adanya arus searah dan bolak-balik. 3. Parameter. Listrik statis susah diukur, misalnya sulit mengukur arus tegangan, hambatan, dan daya listrik, sementara listrik dinamis dapat diukur dengan alat yang baku. Persamaan listrik statis dan dinamis. Persamaan listrik statis dengan listrik dinamis adalah kedua jenis listrik ini memiliki daya magnet yang saling tarik-menarik. Terjadinya listrik statis dan dinamis harus adanya dua material yang saling terhubung satu dengan lainnya untuk mengalirkan, memindahkan, atau mengalirkan muatan listrik. Listrik statis dan dinamis sama-sama memiliki inti atom. Nah, sekian dari penjelasan kelompok 6. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.